Hai sayang. Tada. Alvin. Aku seneng banget deh kamu di sini. Thank you. Oh iya sayang, sebenarnya sih aku masih merasa bersalah nih. Soalnya waktu kemarin orang tua kamu meninggal, aku nggak ada di sini. Maaf ya. Gak apa-apa sayang, waktu itu kan keadaan kamu gak memungkinkan untuk kamu pulang ke Indonesia. Gak apa-apa. Iya sih. Tapi kok kamu bisa tegar begini? Aku bisa tegar karena aku kan punya kamu sama keluarga baru aku di sini. Ada Sakti, ada Sarah, ada Raya. Mereka baik banget sama aku. Bagus deh berarti. Karena aku nggak pengen ngelihat orang yang aku sayangin berlarut-larut dalam kesedihan. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana kabarnya anak-anak panti asuhan? Aduh, anak-anak itu tuh bandel banget. Oh ya, maksudnya bandel di mana nih? Masa hari ini tuh mereka nempelin kertas di mobilnya Sakti. Bunyinya, awas kalau kakak sampai menikah dengan kakaknya dia. Mereka tuh nyangka Sakti tuh kamu. Oh gitu? Iya. Ya berarti gini, berarti mereka itu sayang banget sama kamu. Karena nggak pengen kamu direbut sama orang lain. Iya. Aku beruntung banget, mereka sayang banget sama aku. Kasih ya. Cupcakes? Aku kan lagi diet. Gak apa-apa sayang, sedikit aja kamu cobain. Ayo, makanannya sudah siap. Wah, hidangannya sudah datang. Dari aromanya ini pasti enak sekali. Alhamdulillah. Aku sengaja membuat kari spesial untuk kamu. Wow, ini pasti enak sekali, Yummy. Cuci tangannya dulu. Aku harus mencicipi makanan pertama istriku yang tercinta. Sakti, kamu itu seperti anak kecil saja. Hei, apa yang kamu pikirkan, sayang? Kenapa melamun? Aku jadi teringat Mamujan dan Mamijan. Mereka sering sekali memarahi tingkahku yang seperti anak kecil. Kamu pasti merindukan mereka. Aku sangat merindukan mereka. Aku juga. Tidak, Sakti. Yang akan pergi ke Nepal bukan kita dan keluarga besar, tapi hanya aku dan Diji. Nah, semuanya sudah siap. Kamu? Ayo, kita makan. Aku lebih dulu. Ayo. Diji, aku mengatur piring-piringnya di meja. Kamu panggil yang lain ya. Oke. Dan kamu? Tuan, kamu harus cuci tangan dulu ya. Oke, Mami Jan. Lagi enak. Zidan, Ya? makan malamnya sudah siap. Ya, oke. Aku segera keluar. Kamu yang masak? Iya, aku dan Sarah yang menyiapkan makan malamnya. Wow, pasti enak banget ya. Dan lagi pasti akan bangga sekali kalau punya istri yang secantik kamu dan terlebih bisa masak lagi. Aku keluar dulu. Buru-buru banget sih. Tenang dong. Aku masih pengen di sini ngobrol sama kamu loh. Masih pengen liatin wajah kamu yang cantik. Oke? Di! Banget sih. Ya Allah, Zidan. Kurang ajar sekali dia. Kalau saja dia itu bukan adik ipar Sarah, sudah aku hajar dia. Lebih baik sekarang aku panggil Vindi saja.
Vindi, kita makan malam dulu ya. Nggak mau. Aku nggak mau makan sama kalian. Kenapa tidak mau? Tadi aku sendiri yang masak untuk kita. Aku bilang nggak mau ya nggak mau. Maksa banget sih. Kenapa kamu marah, Vindi? Lagi pula, apa salahnya? Makan masakan buatan kami, Vindi. Ayo makan, nanti kamu sakit. Bodoh. Bagus, Vindi. Bikin mereka nggak betah di rumah kita. Jangan begitu, Vindi. Ayo makan. Aku tidak mau kalau kamu sakit. Ih, keluar kamu dari kamarku. Aku muak lihat muka kamu. Kalau kamu tidak mau makan, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi tidak usah melempar aku seperti ini. Memangnya apa salahku, Vindi? Ih, siapa suruh kamu tinggal di rumahku? Pergi kamu sekarang. Iya, aku akan pergi. Tidak usah membentakku. Ih, pergi. Pergi nggak sekarang, pergi. Sok baik banget sih mereka pakai acara masakin segala lagi. Vindi, sini. Vindi, Mama tadi dengar ribut-ribut. Kamu berantem lagi sama perempuan Nepal itu? Iya, Ma. Pokoknya ya, Ma, aku nggak suka kalau mereka masih tinggal di rumah ini. Ini waktu yang tepat untuk membuat Vindi semakin membenci mereka dan berpihak pada saya. Ya kamu bener sayang, Mama juga nggak suka kalau sampai ada perempuan lain dalam kehidupan kakak kamu Sakti. Kasian kan Raya, dia harus berbagi suaminya. Kasian. Ya udah, Ma, kalau gitu kita usir aja mereka, Ma. Oh nggak bisa kita main usir begitu aja, Vindi. Nanti Kak Sakti bakalan marah langsung sama kita. Mama rasa Sakti udah tergila-gila sama kecantikannya Sarah. Pokoknya, Ma, aku tuh nggak bisa tahan ngeliat mereka ada di sini. Sama sayang, Mama juga. Coba ya, kamu bayangkan kalau sampai nanti Sarah melahirkan anaknya, gimana nasibnya Raya? Gimana? Kasian dong. Cukup, Ma. Mama kenapa bilang kayak gitu sama Vindi? Mama itu harusnya ngasih pengertian yang baik dong ke Vindi. Bukannya malah memperkeruh suasana. Tapi, Kak, Mama itu bener. Vindi, Mama itu salah. Kamu itu harusnya berterima kasih sama Kak Sarah. Berterima kasih buat apa sih, Kak? Vindi, kalau nggak ada Sarah ya mungkin kakak kamu itu udah meninggal di Nepal. Apa? Kok bisa? Udah, yang perlu kamu tahu itu Sarah itu orang yang baik. Makanya Kak Sakti itu menikahi dia. Jadi, kamu nggak boleh begitu ya sama mereka. Lagian itu kamu harusnya seneng tahu, karena kamu itu punya 2 kakak sekaligus. Maafin Vindi ya, Kak. Karena Vindi nggak tahu masalahnya. Ya udah, Kak, Vindi mau minta maaf sama mereka karena sikap Vindi udah keterlaluan sama mereka. Ya udah, aku antar ya. Ayo, Kak. Yuk. Gara-gara Raya, sikap Vindi jadi berubah. Padahal seharusnya Vindi ada di pihak saya. Digi? Ya, Ada yang mau bicara sama kamu. siapa? Ayo, Sam. Ngomong. Kak Diji, Vindi mau minta maaf sama Kak Diji sama Sarah. Oh, kenapa kamu harus minta maaf? Kamu kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Enggak, tapi sikap Vindi itu udah keterlaluan banget, Kak. Vindi bener-bener minta maaf sama Kak Diji sama Kak Sarah. Vindi janji, Vindi gak bakal ngulangin sikap Vindi ini. Iya, sudah. Sebenarnya aku sudah memaafkan kamu, Vindi. Dan aku yakin Sarah juga pasti sudah memaafkan kamu karena kita ini kan keluarga. Jadi tidak usah diperpanjang lagi ya masalah ini. Makasih ya, Kak. Yaudah yuk, kita makan. Iya, ayo. Siapa yang masak ini? Sarah, Pak. Dia masak makanan India. Cobain deh, enak banget tahu masakannya. Iya, Pak. Sarah memang pintar sekali memasak. Saya sebenarnya tidak sudi memakan masakan perempuan Nepal itu. Nanti aku juga mau belajar masak biar disayang sama suami. Palingan kalau kamu masak gosong makanannya. Aku bahagia sekali akhirnya keluarga kita bersatu. Aku berharap kita akan selamanya bersama seperti ini. Maafkan Papa, Sakti. Harapan kamu gak akan pernah terwujud. Maafkan aku, Sakti. Aku akan pergi meninggalkan kamu selamanya. Demi keutuhan keluarga kamu. Wah, bener, Pak. Ternyata masakannya Kak Sarah tuh enak banget.
Ya, memang benar. Sarah itu koki yang paling hebat. Sarah? Ada apa? Tidak apa-apa. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis. Aku hanya merasa kari ini terlalu pedas. Jadi mataku sampai berair. Tidak apa-apa. Ayolah Sarah, masakan ini memang enak. Pokoknya kamu harus sering masak untuk aku, oke? Sakti, seandainya kamu tahu, meninggalkan kamu adalah hal yang terberat yang harus aku lakukan. Sarah, saya tahu kamu berbohong. Supaya Sakti nggak mencemaskan kamu, kan? Sarah, ada apa ya? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Sarah? Alhamdulillah baik. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Maaf ya Nadia sudah mengganggumu. Enggak apa-apa. Ada apa ya? Begini, aku mau minta obat yang kemarin, bisa kan? Obat? Emangnya obat yang kemarin udah habis? Obat yang kemarin masih ada. Terus buat apa kalau yang kemarin masih ada? Aku perlu obat itu untuk stok beberapa minggu ke depan. Aku dan keluarga rencana akan pergi ke Nepal, jadi aku butuh obat itu buat jaga-jaga saja. Oh gitu. Ya udah nanti aku siapin ya buat kamu. Kapan kamu ngambil ke sini? Atau mau diantar aja ke rumah Sakti? Oh tidak usah Nadia, biar nanti sore aku yang mampir ke sana. Oh ya udah, ditunggu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor telepon siapa ya? Halo? Halo Digi. Surya? Kenapa kamu menelponku? Nggak kenapa-kenapa kok. Oh ya? Kalau tidak kenapa-napa, kenapa kamu menelponku? Pasti ada sesuatu ya? Aku tuh nelpon kamu, karena aku cuma mau bilang aku cinta sama kamu Digi. Oh, kamu cuma ingin bilang itu saja. Aku juga cinta sama kamu, Surya. Oh ya? Kamu ngomong apa barusan? Aku nggak gitu dengar soalnya. Aku cinta kamu. Alhamdulillah ya Allah. Aku seneng banget kamu ngomong kayak gitu. Tapi kamu tidak bohong sama aku, kan? Pokoknya Digi, aku tuh hanya cinta sama kamu. Hanya kamu Digi. Surya, terima kasih ya. Pokoknya aku janji akan selalu menunggumu. Kalau nanti aku kembali ke Nepal, aku pasti akan menghubungi kamu. Dan aku akan berusaha menjadi kekasih yang setia untuk kamu. Digi? Sudah ya, aku tutup dulu teleponnya. Siapa itu? Bukan, Vini. Ini bukan siapa-siapa. Udahlah, itu pasti cowok kan? Iya, dia memang cowok. Dia menelpon aku terus dari kemarin, mau mengajak aku kenalan. Kamu enak ya, Digi? Dikejar-kejar sama cowok yang mencintai kamu. Kalau aku malah sebaliknya. Cowok yang aku cintai, dia malah cuek sama aku. Kenapa bisa begitu? Siapa dia? Cowok yang aku cintai malah cinta sama cewek lain. Aku tidak percaya, Vindi. Apa mungkin dia menolak kamu? Kamu kan cantik. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Mungkin cewek yang dia suka lebih baik dari aku atau lebih cantik dari aku. Memangnya kamu sudah kenal dengan wanita yang dicintainya itu? Atau mungkin itu hanya perasaan kamu saja, Vindi? Aku juga udah berusaha ngikutin mereka. Tapi emang belum ada hasil. Yang aku tahu mereka cuma janjian di pasar. Kamu bilang mereka suka janjian di pasar? Iya. Namanya siapa? Surya. Ya Allah, jadi cowok yang dicintai Vindi selama ini itu Surya. Gigi? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Tapi aku yakin suatu saat nanti cowok yang kamu sukai itu pasti akan menyukai kamu juga, Vindi. Kamu yang sabar ya. Aku berharap juga gitu sih, Digi. Amin. Makasih ya, Digi. Kamu udah semangatin aku buat deket lagi sama Surya. Ya Allah, ternyata Surya yang dicintainya. Aku harus kuat.